Salam sobat kabar baik semuanya. Kita akan menyaksikan debat seru antara Yonatan Nandar melawan Abang Rudi Yohanes. Mereka akan memperdebatkan topik-topik seputar iman Kristen dan Islam. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan diskusi berikut ini, teman-teman. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, sehingga konten-konten yang ada di Kabar Baik channel ini direkomendasikan oleh YouTube agar banyak orang yang ikut belajar bersama-sama dengan kita. Mari kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kaum muslimin wal muslimat, saya haturkan salam takzim, salam hormat. Dan kepada teman-teman Kristen, saya doakan antum semua, Allahu yahdikum. Mudah-mudahan Allah memberikan kalian hidayah dengan dijamah, dilawat, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah." Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Ya, mereka menjual firman Tuhan dengan harga yang cukup murah. Teman-teman, pada kesempatan malam hari ini temanya adalah Nabi yang tidak asli, Rasul yang tidak asli yang dijanjikan oleh, ingat, jangan panggil Yesus, karena Yesus dalam bahasa Ibrani itu adalah ini kuda. Jadi panggillah Nabi kita, panggillah orang yang kita cintai, Yeshua Hamasyah, bahasa Ibrani. Bahasa Aramaik, De Iso Mesiho, bahasa Arab, Isa Al-Masih. Jadi silakan teman-teman jangan panggil Yesus, ya, itu ini kuda dalam bahasa Ibrani. Jadi kita panggil Yehoshua. Nah, menurut Yehoshua ada seorang Nabi Pelse, ya, yang akan mendatangi murid-murid dan dia menyamar seperti domba. Tidak pernah ada seorang yang mendatangi murid-murid Yesus yang menyamar seperti domba. Nah, kita harus identifikasi dulu apa itu domba. Domba adalah istilah bagi orang yang mengikuti Kristus yang jadi Kristen. Itulah disebut domba, ya. Nah, teman-teman, kenapa saya membaca Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79? Karena biasanya pendeta-pendeta, jemaat-jemaat yang awam itu menggunakan 2 Petrus 2 ayat ke-4. Ternyata 2 Petrus 2 ayat ke-4, kemarin saya kurang puas kalau berdua ini terlalu lama, kalau satu lawan satu kita kejar nih, Rudi. Saya lompat dari atas Monas kalau ada goa, ya, di dalam bahasa Yunani 2 Petrus 2 ayat ke-4. Ya. Saya tanya kepada si Rudi, saya kejar pertanyaan yang kemarin, Seira itu dalam bahasa Yunaninya harusnya diterjemahkan apa? Karena kalau saya melihat di dalam 2 Petrus 2 ayat ke-4, itu Seira itu bukan diterjemahkan menjadi goa, harusnya adalah rantai. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah chains. Sebutkan literasi, sebutkan sumber di dalam 2 Petrus 2 ayat ke-4, kenapa diterjemahkan jadi goa? Nih Rudi, perhatikan. Ini adalah Bible Interlinear. Coba Anda lihat. Ya, Seirais itu artinya adalah in chains, rantai-rantai. Makanya kalau kita melihat, teman-teman, ya, kalau kita melihat di dalam 2 Petrus 2 ayat keempat, ya, kita lihat di dalam ayat, ya, ayat itu Alkitab yang terbuka. Maka inilah terjemahan yang benar. Coba teman-teman, ya. Sebab jikalau Allah saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan melempar mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan. Kok bisa Seirais diterjemahkan jadi goa? Ya, kenapa kok bisa? Ini dari mana ini kata goa? Sedangkan terjemahan yang benar adalah rantai kegelapan. Kenapa direvisi? Kenapa dirubah jadi goa? Ini adalah bentuk ketidakjujuran, bentuk penyesatan, bentuk manipulasi dari bapak-bapak gereja
yang dalam hal ini yang mempunyai otoritas untuk menerjemahkan Bible. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu adalah serais. Serais itu adalah in science. Kenapa jadi goa? Goa itu dalam bahasa Inggrisnya cave. Cave. Kenapa ini jadi goa? Nah, itu saya mengejar yang kemarin. Adapun hal-hal berikutnya maka akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Terpujilah Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Wallam. Sudah lama aku nggak mendengar nandar ilmu wallam. Udahlah, jangan ini ya. Pencet. Ya. Giliranku lagi. Kalau giliranku kau yang mencet, kalau giliran kau aku yang mencet. Semakin lama kau pencet, semakin lama. Hah? Ya, boleh. Ya. Silakan. Oke. Terima kasih kawan-kawan ya. Kayaknya opening ini langsung menyilang kulihat. Sinandar membawa surah 2 ayat 79. Kitab suci mana yang enggak ditulis tangan manusia? Al-Quran itu ditulis manusia. Mana jatuh dari langit. Sedangkan kalian mengatakan ada 4 penulis Al-Quran. Mana ada kitab jatuh dari langit? Percetakan apa yang membuat itu? Percetakan Tuhan. Yang kau pegang, tunjukkan dulu Al-Quranmu. Siapa yang menulis itu? Itu diketik, sudah pakai komputer. Pahami dulu. Gak ada kitab suci yang gak tertulis. Gak ada kitab suci yang gak dijual. Gak ada kitab suci yang gak dikatakan dari Tuhan. Pakai, mikir dong, mikir ya. Nah, kemudian dia bicara 2 Petrus 2. Kawan-kawan, inilah lucunya Sinandar. Dia ngambil AYT, gak mengambil TB. Kalau AYT memang begitu Nandar. Kubalikkan sama kau. Jadi di AYT itu diterjemahkanlah ke dalam bahasa Ibraninya. Bentar ya, mana ini? 2 Petrus 2 Nandar. Yang kau ambilkan AYT ini. Ya, karena memang dibuat sini ke dalam rantai kegelapan. Apa itu rantai kegelapan? Kau lihat di sini Nandar. AYT tadi. Sebentar. Namanya itu adalah sebentar ya. Ini AYT ya. Allah ini. Rantai kegelapan. Mereka ke dalam rantai. Rantai dipisah dengan kegelapan Nandar. Zophos. Tetapi kalau TB, kau ambil TB itu kan ini langsung Greknya aja lah. Grek WH dengan Grek SR. Ini sama. Artinya apa? Seira. Di sini apa dibilang goa-goa? Maka gimana kalau Nandar ini juga seira? Artinya apa? Goa-goa. Kalau kau klik pun 4577 ini, maka kau akan temukan 2. Kalau kau pakai TB goa-goa. Kalau kau pakai AP change. Kenapa rupanya Nandar apa yang salah? Tergantung kau mau membuat penempatannya kemana. Ya. Nah begitu Nandar, kita langsung ya. Sekarang ada firman Tuhan mengatakan dia mengaku Mesias dan dia datang bagi orang Israel. Hanya satu yang datang kepada orang Israel dan mengaku dia Mesias selain Yesus. Siapa? Nabi Isa. Bukan Muhammad. Saya tidak pernah bilang Muhammad, sekarang Nabi Isa. Kau buktikan Nabi Isa itu hidup tahun berapa, baru ku akui bukan Nabi Isa yang dimaksud. Nabi Isa kan mengaku Al-Masih juga, tapi dia nggak mau disalib. Dia terangkat ke surga karena ke langit kedua. Inilah Nabi palsu dan dia datang kepada Bani Israel. Cuman Bani Israel yang di mana? Yang di tanah Arab. Bukan Bani Israel yang adalah bangsa Israel. Bedakan bangsa Israel dengan Bani Israel. Yang di tanah Arab itu ada juga kelompok manusia berorang Israel. Itulah dinamakan Bani Israel. Dia datang menyamar menjadi domba kan, serigala berbulu domba kan. Makanya kau buktikan dulu Nabi Isa ini hidup di masa pemerintahan siapa?
Kalau kau tidak bisa membuktikan, saya menduga, bukan menduga lagi, karena firman Tuhan begitu. Ada nabi yang datang mengaku dia Al-Masih, tapi ajarannya berbeda untuk menyesatkan orang. Siapa? Isa. Nah ini Nandar, buktikan dulu hidup di masa pemerintahan siapa. Setelah kau dapat membuktikan ini loh, Nabi Isa hidup di masa pemerintahan Syanu, baru kita bisa tentukan, oh iya, cerita misalnya hidup di dalam Romawi, oh benar, berarti ada yang palsu, ada yang asli. Oh tidak, hidup di bawah pemerintahan Romawi, berarti ada yang KW, ada yang nomor 1 yang asli, bukan palsu tapi KW. Pahamin Nandar ya? Tugas kau berat malam ini Nandar, kubal balik kau. Nah inilah. Dan kawan-kawan mohon ya, kami hanya berdiskusi. Kalau ditangkap Pak Polisi, Poltabes Kota Medan terutama, jangan kau tangkap orang Kristen doang. Kami sama-sama memproduksi. Undang-undang ITE mengatakan barang siapa membuat tersiarkan. Rudi Simamora itu keliru. Yang ditangkap dia sendiri, lawan debatnya nggak ditangkap. Gak bisa itu. Cop. Nah, jangan merajuk kalau debat merajuk. Gak ada yang merajuk Nandar. Ayo, gaskan. Aku yang mencet ya. Ya, siap. Ya, ayo buruan. Ah, gitu aja lama. Mana? Aduh, lama banget, Rudi. Baik. Matius 5 nomor 37, ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Kenapa? Yang timbul darimu itu dari si jahat semua. Si Paulus aja mengajarkan 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Rudi Yohanes, kita lihat di sini. Ya, goa itu di dalam bahasa Yunaninya, Rudi, ya. Goa itu di dalam bahasa Yunani adalah sephilaio, bukan series. Nah, kenapa sih ente ini nggak bisa jujur sih? Jujur dong. Ini loh yang ente buka ini ya. Kenapa ente nggak baca secara utuh? Nih, Rudi. Makanya saya bilang LAI ini diduga melakukan manipulasi. Nah, ini hanya di dalam TB loh. Lihat nih. Kata goa ini hanya di dalam TB. Coba lihat definisinya. Ini definisinya. Alain, Arab, acain. Acain di sini. Nah, kata goa ini dari mana? Di dalam bahasa Yunani mana yang ada kata goa di situ? Ini saja sudah sebuah manipulasi. Karena kata goa di dalam bahasa Yunaninya itu adalah sephilaio, bukan serais. Dibaca dong, ini ada definisi nih. Bukan dari AF saja. Coba, makanya hampir seluruh umat Kristen di Indonesia itu diduga dibohongi oleh LAI. Banyak terjemahan yang salah. Kenapa sih nggak mau jujur? Nah teman-teman, Rasul yang dijanjikan oleh Yesus yaitu Rasul palsu itu Paulus. Saya tunjukkan kepada Rudi Yohanes ya. Nah kita lihat nih. Kemarin aku kalau berdua itu susah kita ngejarnya ya, karena yang lain ditanya lain jawab. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Yang melihat Yesus di padang gurun hanya si Paulus. Yang menerima firman Tuhan, wahyu Tuhan dari Yesus itu hanya si Paulus di bilik penjara. Korintus, Roma, itu di mana? Di bilik penjara, brother. Makanya kenapa murid-murid Yesus terperdaya? Nih coba baca ayat ke-24-nya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Makanya salah satu mukjizat si Paulus adalah menghidupkan orang mati. Ini tanda-tanda nabi palsu, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang pilihan di dalam teologi Kristen adalah murid-murid kesayangan Yesus. Makanya Barnabas, makanya murid-murid yang lain itu tertipu dengan Rasul Paulus. Ini berbicara tentang Mesias loh. Perjumpaan dengan Mesias di padang gurun itu hanya oleh Paulus. Dan yang menerima firman Tuhan di bilik penjara itu hanya Paulus. Pertanyaan saya, coba Anda camkan. Ya. Mohon maaf ya Rud.
saya agak keras sedikit, ini demi kebaikanmu. Coba teman-teman, ini perikopnya hal pengajaran sesat. Sekarang saya tanya, waspadalah terhadap nabi-nabi yang tidak asli yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tunjuk satu nama, ada seorang nabi yang nyamar jadi Kristen, itu siapa? Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Makanya Yesus mengatakan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Begitupun pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Coba ente lihat. Ya, buah dari pengajaran si nabi yang tidak asli itu dalam Matius 7 ayat 21, ayat 22, 23. Pada hari terakhir banyak orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Ini ajaran nabi yang tidak asli. Makanya apa yang Yesus katakan? Nyahlah daripadaku, kalian pembuat kejahatan. Orang Kristen ketika berdebat, Nandar baca satu perikop. Ternyata perikop itu berhubungan dengan ayat 21, 22, 23 tentang pengajar sesat dan nabi palsu. Ternyata tidak ada nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus yang nyamar seperti domba kecuali Rasul Paulus. Ente baca Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Terbukti Paulus adalah nama setelah dia bertobat menurut iman Kristen. Nama sebelum dia bertobat adalah Saulus. Ternyata ketika dia bernama Saulus, dia adalah nabi dan pengajar, saudara. Matius 7:21, Matius 7:15, apa perikopnya? Nabi palsu dan pengajar sesat. Jeder kan. Siapa saya tanya? Siapakah nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan nyamar jadi Kristen? Siapa? Sebut nama. Nah, kalau diskusi 1 lawan 1 kan gue enak ngejarnya. Ayo, Kon. Tapi enggak kau jawab pertanyaanku. Kau jawab juga dong dari keislaman. Masanya Kristen aja kau bahas. Takut kali kau. Takut, Rudy. Kau yang takut kalau nggak ada bilang aja nggak ada. Isa itu tokoh fiktif, kau bilang aja sekalian. Waktu ini, waktu loh. Dah pencet, diam kau. Curang kalian kalau diskusi, masa kau bahas Kristen doang. Sementara aku bahas Kristen, ku bahas cepat pencet. Belum pencet. Lama kali kok aku udah ada. Pokoknya kalau pas giliranku kau yang mencet, pas giliranku aku yang mencet. Matikan mic-mu. Kawan-kawan, kita bal-bali dulu Sinandar ini ya. Sekarang kawan, saya bukakan sesuai cara Sinandar mentranslate. Kan lawak Sinandar ini. Sudah dibilang ada TB, tak ada ayat. Ini kalau dia menggunakan kayak tadi itu Google itu spelayo. Kan ini kan. Tulis saja bukan kayak gitu, Rudi. Bahasa Indonesianya kuburan. Kuburan kawan. Kok bukan kayak gitu, kayak gini loh. Yang kau maksudkan ini. Ini kau bilang gua kuburan kalau mau langsung ke Indonesia. Jangan kau translate dulu ke Inggris, dari Inggris ke Indonesia. Itu bukan Yunani, Rudi. Jangan kau menjawab, diam dong, jangan terguncang. Gimana sih? Kita mau lomba kayak emak-emak atau mau lomba akademis? Kalau akademis jangan terguncang dong, slow. Sesudah itu kau bilang apa kekristenan? Kubacakan sama kau ayat yang kau buat. Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Siapa Mesias yang dimaksud? Nabi Isa. Kami enggak percaya Nabi Isa. Paham kau? Makanya tunjukkan pada masa pemerintahan siapa Nabi Isa itu ada. 21 mawarnya kawan, tercapai kita enggak ini ya? Ayo semangat. 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingganya sekira mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Siapa yang disesatkan Nabi Isa? Bani Israel. Kalau kau bertanya siapa orang Kristen, ini tidak berbicara Kristen Nandar. Domba itu bukan Kristen. Ngerti nggak kau? Mencari domba yang tersesat dari bangsa Israel, bukan dari Kristen. Makanya aku bilang, kau jelaskan dulu, jawab Nabi Isa itu lahirnya kapan?
Baru kita buktikan siapa nabi palsu yang dimaksud. Apakah Nabi Isa datang kepada orang Israel? Datang. Menyesatkan enggak? Kau lihat dulu. Kalau dari segi kekristenan menyesatkan. Karena Kristus itu disalib. Dia enggak takut menghadapi salib. Nabi Isa kan ketakutan. Harus kalilah dia diselamatkan. Makanya pertanyaannya tidak didatangkan kepada Hawariun, kepada mereka. Mereka ini siapa? Harus kita lihat dulu, Nandar. Kapan Isa itu di bawah pemerintahan siapa? Baru kita bisa mencari siapa kata mereka. Ini enggak, kau enggak menjawab mereka langsung nyap-nyup tentang Bible. Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu bukan ditujukan kepada Paulus. Paulus tidak pernah mengaku Mesias. Yang mengaku Mesias hanya Isa. Carikan saya satu ayat Paulus mengaku dia Mesias. Gak ada, Nandar. Makanya pakai ini. Mesias hanya satu di dunia ini, yang asli Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus naik ke sorga, ada Mesias baru yang datang pada abad ke-6. Yang mana kisahnya bukan kisah Yesus yang abad pertama, tapi disamakan ini, dianggap sinandar ini adalah Yesus. Gak bisa. Makanya kau carikan dulu kami, Nandar, fakta. Di mana Nabi Isa lahir? Di masa pemerintahan siapa? Kalau kau sudah dapat itu, aku angkat topi sama kau. Berarti bukan Nabi Isa yang dimaksud dari Bible kami. Kita tidak sedang bicara Muhammad. Muhammad itu tidak datang kepada Israel. Yang datang kepada Israel itu Yesus. Dan di dalam kitab kalian namanya Nabi Isa. Nah, siapa yang asli? Siapa yang Mesias palsu? Mesias asli itu memang harus menderita. Mesias palsu nggak tahan menderita. Harus kau pahami. Mesias asli juru selamat. Mesias palsu bukan juru selamat. Mesias asli itu sudah bangkit dari orang mati, mengalahkan alam maut. Mesias palsu belum mengalahkan alam maut, tapi dia mengaku-ngaku Mesias. Paham ya, Nandar? Kenapa kitabmu pun ditulis manusia, titik. Buktinya mana ada ketikan zaman dulu. Jangan nangis, Nandar. Kalah lagi. Kalah lagi. Wih, mantap. Kalah dia, kita buat ya begini baru mantap. Orang-orang Kristen dukung. Udah kalah si Nandar, siapa bibir. Siap, buruan. Ya puyeng dia, kena martil. Udah buruan. Buruan. Udah muncul. Tunggu, Nandar, sabar. Aduh, si Rudi. Nabi Isa dengan Yesus itu sosok yang sama, yang hidup pada pemerintahan Herodes yang agung. Gini aja nggak, aduh, saya heran nih, si Rudi ini nggak ada perkembangan dari 5 tahun yang lalu. Rud belajar Ibrani, Yunani, Aramaik, sampai sekarang masih terjemahan. Yang lebih lucu lagi, nulis Spaliop dalam huruf Latin. Aduh, ya ampun, segini. Rudi, kalau nulis Spaleo jangan pakai huruf Latin Indonesia. Ini loh bro, pakai tulisan seperti ini baru terjemahannya gua. Loh, kok tulisannya Spaleo pakai kayak gini? Yang atas, brother. Ya ampun, kamu gak malu ditonton oleh orang-orang Kristen yang akademis. Nulis Spaleo pakai yang bawah. Aduh, Rudi. Jadi saya sudah jawab ya. Nabi Isa dan Yesus adalah sosok yang sama yang ada pada pemerintahan Herodes yang agung. Ibu Rita Wahyu juga berpendapat hal yang sama. Ini loh brother, kok ente beda-bedakan? Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Sekarang saya tanya, seperti saya bertanya kepada si Oki. Tunjukkan satu tokoh di Indonesia yang mengatakan Yesus dan Al-Masih adalah dua sosok yang berbeda. Ya, kalau yang sama Ibu Rita Wahyu, lulusan Israel, sekolah ahli Ibrani, ahli Yunani, itu mengatakan pribadi yang sama. Dasarmu apa mengatakan pribadi yang berbeda? Brother,
Nulis Spalio pakai tulisan Latin. Aduh, malu-maluin aja teman-teman Kristen. Jadi kalau nulis Spalio pakai bahasa Yunani, nih kayak gini tulisannya. Bukan yang bawah, makanya beda arti. Oke, saya tunjukkan juga nih. Sudah saya jawab ya pertanyaanmu ya, Rud. Ini loh ayatnya. Makanya dibaca ayat itu setelah dan sesudahnya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Ini yang berbicara ini adalah Rasul atau Nabi yang tidak asli. Yang melihat, yang bertemu dengan Yesus di padang gurun itu hanya Paulus di Damsik. Itu kau kira padang air, itu padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Teman-teman, saya tunjukkan ya. Rasul Paulus itu, Rudi, kalau kita lihat menurut Yesus, Matius 7 ayat ke-18. Perhatikan ini satu perikop loh. Ini satu perikop nih, hal pengajaran sesat. Kalau kita lihat, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau Rasul Paulus itu pohonnya tidak baik. Makanya bapak dan ibunya tidak diketahui. Ini jangan-jangan Rasul Paulus ini diduga anak yang haram. Kenapa? Karena bapak dan ibunya nggak diketahui. Padahal dia adalah penulis 14 kitab yang dalam perjanjian baru dianggap firman Tuhan. Baik, saya tunjukkan kepada Anda. Ya, saya sudah jawab pertanyaan Anda ya. Hidup di zaman pemerintahan Herodes yang agung. Nih. Oke. Ya. Apa kata Yesus? Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Baca Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7. Rasul Paulus itu pohonnya tidak baik. Bayangkan, Anda tahu Stefanus itu meninggal dunia martir karena dipitnah oleh siapa? Oleh si Paulus ketika dia masih jadi nabi. Ya, murid-murid Yesus dianiaya, diisdiatkan sama siapa? Sama Rasul Paulus. Ternyata kita akan melihat mereka dari buahnya. Ternyata Rasul Paulus, nih saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan buah dari Rasul Paulus. 2 Korintus. Saya tunjukkan ya, masih ada waktu. Biar terguncang si Rudi. 2 Korintus 11 ayat ke-8. Ya, coba perhatikan nih. Rasul Paulus, apa yang dikatakan oleh nih. Rasul Paulus ternyata setelah menjadi rasul dia merampok, bros. Ini loh, 2 Korintus 11 ayat ke-8, jemaat-jemaat telah kurampok dengan menerima tunjangan. Ini hasil dari buah pohon yang buruk, menghasilkan buah yang buruk juga. Inilah ciri-ciri nabi palsu. Pertanyaan saya kenapa nggak dijawab? Siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Jeder kan? Ayo, bingung kan? Google dulu, Google. Pantang bagiku Google. Kecuali tadi terdesak. Google. Aduh, Rudi. Ayo. Lihatlah Nandar sudah mengatakannya, mengeluarkan pernyataan yang enggak baik ya mengenai anak haram. Kalau kita balas itu ke nabinya, ditangkap kita kawan. Udah diduga. Kamu tahu istilah hukum nggak? Diduga. Aduh, Nggak ada diduga dalam kitab suci. Oke. Matikan mic mulu. Kawan-kawan, sudah aku bilang orang ini nggak akan pintar-pintar. Makanya gelar keledai itu nggak bisa lepas dari mereka. Keledai liar. Kalian lihat si Nandar bilang apa sama aku? Spelo, kok itu yang kau buat? Harusnya bahasanya bahasa apa namanya itu? Tulisan Grek. Ini memang nggak tulisan Grek ini. Kau lihat ini. Gimana sih kau melihatnya? Ketika kau tuliskan ini bahasanya seperti ini, Latinnya, keluar di bawahnya ini Greknya. Sama enggak? Kan sama. Kubesarkan. Nah ini. Kau lihat di bawah ini, sama enggak? Kan sama. Artinya apa? Kuburan. Kau hanya model Google Translate. Siapa yang enggak bisa? Paham kau Nandar? Memang isi kepala kau memang enggak ada Nandar. Begitu aja kau bangga. Kau kira kau on sekali Nandar. Aduh, sorry aja Nandar ya. Oke. Kemudian Nandar, kau bertanya,
Siapa nabi palsu yang datang kepada murid Yesus? Isa. Kan sudah kubilang sama kau, Isa. Dia mengaku Mesias, ya. Hanya Isa yang mengaku Mesias. Dalilnya mana? Oke, kau katakan bahwa Isa itu hidup di bawah pemerintahan Herodes. Itu Yesus, bukan Isa. Kubuka sama kau ini dari mana buktinya? Ini tafsir Ibnu Katsir mengenai surah 4 ayat 157. Mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus. Isa itu hidup di masa Damaskus. Pahami dulu itu, Nandar. Kemudian apa kau bilang? Kawan-kawan 22 mawar, ayo dibantu. Kemudian apa lagi kau bilang, Nandar? Dia di padang gurun. Kita buka surah 19 ayatnya ke-16. Kau lihat ini, Nandar. Dan ceritakanlah kisah Maryam dalam Al-Quran yang ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur. Timur mana itu? Itu timur Baitul Maqdis. Timur Baitul Maqdis itu padang gurun Arab Saudi. Pahami dulu itu. Nah ini, kau baca tafsir Ibnu Katsir, dia di rumah Zakaria. Gas kawan, kali 3 kita bantai si Nandar malam ini. Bahaya, baca itu Nandar, jangan asal nyap-nyap. Sudah jelas kau Nandar ya. Jadi yang lahir di padang pasir itu Nabi Isa. Karena dia lahir di timur Baitul Maqdis, itu mengarah ke negara-negara Arab, negara-negara gurun pasir. Jangan kau bilang Yesus yang Paulus nggak pernah lahir di sana. Oh, mengenai kau bilang silsilah, memang silsilah Muhammad ada, memang silsilah Isa ada. Tunjukkan sama kami apa silsilah Isa. Kalau silsilah Yesus ada, bisa kau baca di Lukas 1, di Matius 1. Semuanya lengkap, Nandar. Makanya jangan nyap-nyap, asal nyap-nyap. Sekarang mana kau menjawab pertanyaanku? Kau bilang Herodes. Dasar kau bilang Herodes mana? Rita Wahyu. Kalau kau mengikuti Rita Wahyu mengatakan Yesus disalib. Isa disalib enggak? Kan enggak. Berarti bagaimana? Mana yang asli, mana yang palsu? Kan kita membuktikan nabi palsu. Alkitab mengatakan akan datang Mesias. Dia di gurun dan di bilik. Apa biliknya? Kau lihatlah. Kan Maryam masuk ke bilik ketika minta makanan dari sorga datang. Kan ada itu di mihrab. Baca aja. Dia lahir di padang gurun. Timur Baitul Maqdis itu padang gurun Arab Saudi atau negara Arab. Terpenuhi enggak? Terpenuhi. Dia mengaku Mesias, ya. Dia buat mujizat. Mujizatnya ada. Menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah. Dan sekiranya bisa menyesatkan. Di mana? Oh, dia tidak mati disalib. Pahami dulu itu, Nandar. Galatia 1 ayat 8. Apabila ada yang memberitakan Injil berbeda dengan apa yang kami beritakan, sekalipun itu seorang malaikat, terkutuklah dia. Wah, aku bal-balik kok malam ini, Nandar. Udah mulai. Kau dia kawan. Aduh. Makanya narasi yang kau bangun tuh baik lah. Jangan bilang anak haram lah. Lanjut, udah. Emang diduga anak haram kok, nggak jelas asal usulnya. Kita lihat teman-teman ya. Lah terus Muhammad bagaimana kelahirannya? Udah terima. Nabi Isa juga kelahirannya siapa? Bapaknya pun tidak ada. Takut banget. Aku nggak takut. Silakan mulai. Ya, kalau Nabi Muhammad jelas leben di mute. Kalau Nabi Muhammad jelas leben Abdullah, anak Abdullah, ya, ibunya adalah Imo, ibunya adalah siapa? Aminah. Jelas. Kalau bapak dan ibunya si Paulus siapa? Ini diduga anak haram. Kenapa? Nggak jelas asal usulnya. Minimal bapak dan ibunya. Rudi, aduh, lu memalukan banget ya. Sudah saya kasih tunjuk. Teman-teman, kita lihat nih. Teman-teman boleh cek sendiri ya. Pertama adalah kata gua nih ya. Nih saya tunjukkan nih. Kenapa sih jujur? Kenapa sih? Teman-teman, yang namanya gua di dalam bahasa Yunaninya, coba lu jujur, coba lu Indonesia ke bahasa Yunani.
Kalau goa itu sephelaio. Ini juga termaktub di dalam Septuagint. Saya tunjukkan ya. Kejadian 23 ayat ke-9. Coba perhatikan. Nah, sebentar ya. Coba teman-teman perhatikan. Supaya ia memberikan kepadamu gua Makphela. Di dalam bahasa Yunaninya, ini di dalam Septuaginta ya, LXXX ya. Kai dothomoi to sephilaion. Ya, sephelaio tetap pada dasarnya. Katanya itu sephelaio. Tuh, teman-teman sama nggak? Coba diperhatikan ya. Ini yang ada di HP. Coba perhatikan teman-teman, lihat. Nah, sephelaio itu gua. Makanya LA ini diduga menyesatkan teman-teman Kristen. Nah, kita lihat teman-teman ya. Ini di dalam Septuagint loh. Di dalam Septuagint. Coba baca Kejadian 23 ayat ke-9. Ini juga sama tuh. Kai dothomoi to sephelaio. Kenapa nggak jujur? 2 Petrus 2 ayat ke-4 adalah sebuah apa? Sebuah tanda manipulasi dari penerjemahan LAI. Kenapa sih nggak jujur seperti Yesus? Teman-teman, masalah pertanyaan saya, si Paulus awal mulanya adalah pohonnya buruk. Tunjukkan sejarah di dalam hidup Paulus kalau dia pohon yang baik, pohon buruk. Nih, saya tunjukkan. Si Paulus ini adalah rasul yang tidak asli, nabi yang tidak asli, yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Yesus. Saya tunjukkan kepada Anda Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Ya. Ternyata dia adalah nabi dan pengajar. Ini adalah namanya Saulus, teman-teman ya. Saulus itu adalah nama ketika dia belum bertobat. Ternyata dia adalah nabi. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan para pengajar. Di dalam bahasa Ibraninya Neviim, Yumorim, para nabi dan para pengajar. Ini jelas loh. Sebelum dia bertobat mengikuti Yesus, dia adalah nabi. Saya tunjukkan lagi. Ya, saya tunjukkan nih. Aduh, waktunya kok cepat kalau bagian saya. Kalau ilmu ini cepat gitu loh. Nah, saya tunjukkan pada teman-teman. Saya tunjukkan sebentar. Orang Farisi. Teman-teman lihat ya. Ini saya bacakan ayat, tolong renungkan, dipahami. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Tidak ada orang Farisi yang mengarungi lautan untuk menyebarkan agama kecuali Rasul palsu Paulus. Saya tunjukkan kepada Anda bagaimana si Paulus itu mengarungi lautan, menjelajahi daratan. Kita lihat teman-teman ya, saya tunjukkan nih. Rasul Paulus adalah satu-satunya nabi yang tidak asli yang dijanjikan oleh Yesus karena dia mengarungi lautan, menjelajahi daratan. Saya tunjukkan. Nah, makanya kenapa ramalan Paulus meleset 1 Tesalonika 4:16. Kisah Paulus menjelajahi daratan, ada nih. Kisah Paulus mengarungi lautan. Kisah Paulus Rasul Paulus menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 18 nomor 18. Saya tunjukkan. Ya tuh. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu minta diri di situ kepada saudara di situ dan berlayar ke Syria. Jeder. Nabi Muhammad tidak pernah berlayar. Hanya Rasul palsu yang dari Tarsus yang berlayar dan menjelajahi daratan, dan dia adalah orang munafik Farisi. Makanya setelah dia menjadi rasul pun tetap tabiat, habitnya menjadi perampok, nggak pernah hilang. Jeder. Terbungkam dia teman-teman. Jawaban dari Islamnya mana? Loh, apa yang kau tanya? Orang Isa dan Yesus ya sosok yang sama. Oh. Isa itu di zaman siapa lahir? Tantrum. Timer aja dipencet. Kok tantrum? Jawab dong. Jangan nggak dijawab. Saya jawab semua. Oke, yang mana nggak aku jawab? Spell Yunani ke Indonesia ke Yunani kata gua apa? Oke, aku lanjut. Ya nggak bisa Indonesia ke Yunani. Yunani ke Indonesia dong. Gimana sih? Kan sumbernya Yunani.
Dibuat ke Indonesia dong. Oke. Pencet. Jangan tantrum. Slow Nandar, slow. Memang nggak mampu lagi. Matikan mikmu. Nggak ada gunanya. Mikku lebih kuat dari kau. Matikan. Ini mik bukan sembarangan, abal-abal. Matikan mikmu, matikan. Oke. Kawan-kawan, inilah lucunya cara Ujrim berdebat. Yang kutanya tentang keislaman tidak bisa dia tunjukkan. Sudah jelas Maryam 16, timur Baitul Maqdis. Harusnya dibantah dia, bukan Arab loh. Itu enggak dibantah dia, satu. Yang kedua, sudah dibilang di dalam kerajaan Damaskus. Nabi Isa itu Damaskus, sementara Yesus Kaisar Agustus. Itu sudah berbeda, Nandar. Sejak kapan Kaisar Agustus itu kaisarnya Damaskus? Itu kaisar Romawi. Lihatlah mukanya kan kasihan, tidak bisa lagi dia bergerak, kawan. Wajahnya lihat. Jadi kalau dibilang Mesias palsu, yaitu dia datang kepada Bani Israel. Rasul Paulus ada nggak datang kepada Bani Israel? Tidak. Makanya dia pergi ke Yunani. Oh, menyeberang lautan. Yohanes saja menyeberang lautan. Kau kira Pulau Patmos itu tidak menyeberang lautan? Barnabas juga menyeberang lautan karena dia berpergian sama Paulus. Kau kira Petrus tidak nyeberang lautan? Makini dong. Saya tidak berani menyinggung Muhammad, Nandar. Kenapa saya tidak berani? Karena pintu ke penjara terbuka terus bagi kami. Tidak akan ku bilang itu lahir siapa bapaknya, tidak akan ku bahas. Kecuali kalian siap menerima kenyataan. Kan kalian tidak siap. Maunya kalian gampang bilang, menuduh orang ini anak haram lah, ini. Begitu kami balikkan, penjara sudah ternganga-nganga sama kami. Makanya aku bilang tolong jaga lisan. Ini kau nggak mau menjaga lisan, kawan-kawan. 15 lagi gas mawarnya, jangan kalah kita sama Nandar ini. Sekarang kisah para rasul 13 ayat 1. Aduh Nandar, kau putar balikkan semua firman Tuhan di kitab kami. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh berdengan raja wilayah Herodes, dan Saulus yang mana dikatakan Saulus ini adalah nabi. Kan tidak ada. Kali 3 poin, kawan. Karena di situ ada nabi dan pengajar. Kecuali dibilang Nabi Saulus, kan tidak ada, Nandar. Kau tinggal pilih mau pengajar atau nabi. Paulus itu tidak pernah nabi, tapi pengajar atau rasul. Pahami dulu, jangan main potong-potong ayat, memalukan kau, Nandar. Sesudah itu apa lagi? Paulus tidak pernah datang kepada Bani Israel. Tidak pernah dia datang untuk orang Israel, tapi untuk seluruh umat manusia. Makanya dia pergi kemana-mana. Yang datang hanya untuk Bani Israel itu adalah Isa. Sudah kujelaskan. Faktanya sudah kuungkap. Lah kau mana faktamu mau kau ungkap? Isa itu hidup di zaman kerajaan Herodes. Datanya mana? Rita Wahyu. Rita Wahyu mengatakan Yesus itu Tuhan. Berarti Isa adalah Tuhan. Tak terima kau. Jangan kau ambil secuplik. Dalil-dalilnya lain enggak kau cuplik. Saya punya profesor dulu. Waktu di UGM, apa katanya? Semua ahli itu punya namanya harga diri ketersinggungan. Kalau kau ambil dalil dia satu, dalil yang lain tidak kau akui, dia tersinggung. Enak aja kau ngambil itu aja, yang lain tidak kau ambil, tidak kau akui. Masih dalam konteks yang sama. Jadi Nandar, aku sudah buktikan Mesias hanya satu di dunia ini yang mengaku dia adalah Mesias juga, yakni Isa. Muhammad tidak pernah mengaku Mesias. Rasul Paulus tidak pernah mengaku Mesias. Dah paham kau, Nandar? Tidak bisa lihat mata kau itu. Sudah nggak bisa apa-apa lagi kau. Hanya cengengesan. Apalagi mau kau bilang? Pohon, lihat dari buahnya. Perasaan dari jahat menjadi baik, itu buah yang baik.
Dari baik menjadi jahat itu buah yang tidak baik. Siapa yang dari baik menjadi jahat? Ya kau jawab sendirilah. Kerjanya bonoi membonoi, mencungkil mata orang. Paulus nggak pernah melakukan itu. Teman-teman, masa kita kalah PK menang debat? Ayo dong. Wah, memang PK. Kalah. Mana ada mau dukung kau lagi, Nandar? Udah. Ayo lanjut. Karena lucu dilihat orang. Udah lanjut, jangan takut. Kan belum muncul. Tenang, Nandar. Lu katanya kalau gua yang ini ya apa sih? Iya belum muncul, tunggu muncul. Enggak, kalau gua yang kalau gua yang bicara, lu yang ngeklik. Ya apa sih? Belum muncul tulisannya, Nandar. Ini baru muncul. Terima. Ini gua, teman-teman ya. Ini gua. Silakan. Makanya kalau diskusi itu jangan mengedepankan emosi. Nandar, itu Rasul palsu. Petrus juga menyeberang lautan. Masalahnya Petrus itu dikonfirmasi oleh Yesus sebagai Rasul, sebagai murid. Ini ayatnya. Bahkan Petrus disebut sebagai Kefa, batu karang. Ini ucapan Yesus loh. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini. Ya, apa sih Petrus ini diakui? Yohanes bin Zebedes. Masa murid-murid Yesus nggak tahu? Ada Andreas, ada Bartolomeus, ada Yakobus, ada Petrus, ada Simon, ada Yudas, ya, ada Matius. Kok kau bandingkan dengan Petrus? Petrus jelas diakui oleh Yesus sebagai murid, sebagai Rasul. Kalau si Paulus sejak kapan bertemu muka dengan muka langsung diceritakan dalam Injil? Nggak ada, brother. Aduh, begini. Teman-teman, kenapa dia nggak mau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Yunani? Saya sudah tunjukkan di dalam Septuagintanya. Kalau gua itu adalah spelaio. Begitu juga di dalam Google juga mengakomodir, membuktikan apa yang saya nyatakan ini bukan asumsi, tetapi data. Sedangkan dia nggak berani kan, malah ditulis Latin. Aduh. Terus, apa pernyataanmu itu justru terbongkar bahwa LAI ini memang menutupi Rasul Paulus sebagai Rasul yang tidak asli. Saya tunjukkan. Ya, tadi itu Kisah Para Rasul. Teman-teman lihat ya, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Rekam baik-baik, ini dalam bahasa Ibrani-nya saya tunjukkan. Di dalam bahasa Ibrani-nya itu semuanya adalah plural, Neviim, Yumorim, ya. Kenapa terjemahannya beberapa nabi dan pengajar? Kenapa pengajarnya singular diterjemahkan LAI? Makanya jangan percaya lagi sama LAI. Itu banyak sekali diduga memanipulasi terjemahan. Nah, kita lihat di dalam bahasa Yunaninya. Ini Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu baik pengajar atau teacher sama prophet itu semuanya adalah plural. Coba kita lihat ya, NNMV. Kita lihat teman-teman. Tuh. Ini bentuknya adalah plural maskulin yang berbicara tentang apa? Tentang nabi ya. Tentang nabi nih. Sekarang kita lihat yang teacher singular atau plural dia. Ternyata dia juga bentuknya plural. Oke, aduh di report nih. Sebentar, saya di report nih. Sebentar ya teman-teman. Aduh di report nih. Nggak bisa gerak nih. Sabar. Oke, nah teman-teman lihat ya. Semuanya, makanya LA ini banyak sekali ya. Banyak sekali terjemahan-terjemahan yang dimanipulasi. Beberapa nabi dan pengajar. Dalam bahasa Yunaninya itu bukan singular. Coba kita lihat nih, teachers. Dalam bahasa Inggrisnya juga teachers. Dan prophets. Ini kita bisa lihat nih. Nah makanya Rud, kalau diskusi itu jangan mengedepankan hawa nafsu. Kalau Petrus, saya sendiri mengakui kalau dia adalah apa? Dia adalah utusan dan murid Yesus. Kalau si Paulus, kan si Paulus yang mengaku. Kamu katakan pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Kenapa kau tafsirkan sendiri? Yesus aja mengatakan. Matius 7 ayat ke-18 itu Yesus yang mengatakan, bukan saya. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Siapa pohon yang buruk yang tidak menghasilkan buah yang baik? Rasul Paulus. Kalau Nabi Muhammad diakui
oleh kawan maupun lawan sebagai pohon yang baik. Makanya disebut Al-Amin. Kalau Paulus setelah dia menjadi rasul, apa yang dia lakukan? Ya, saya tunjukkan nih. Ini juga LAI, udah lagi-lagi nih LAI nih. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Rudi aja sampai marah-marah. Coba saya tanya sekarang sama kamu ya. Perjanjian baru bahasa aslinya Yunani. Jawab pertanyaan saya. Coba perhatikan ini. Kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau tidak, ternyata Rasul Paulus telah menjadi rasul. Dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Tipu daya perbuatannya, orangnya apa? Penipu. Kamu katakan 2 Korintus 12:16 itu diterjemahkan dari bahasa mana? Ini membuktikan Rasul Paulus rasul yang tidak asli. Setelah dia jadi rasul malah tidak lebih baik daripada ketika dia menjadi nabi yang tidak asli. Jeder kan. Habis. Di mana tadi penipu itu kau bilang? 2 Korintus 12:16. Yang saya tanya, yang saya tanya, ini kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Ya, pasti 2 Korintus 12 ayat berapa? 2 Korintus 12:16. Kamu katakan di situ diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Ayo kan, bubuk lagi. Pasti bubuk Rudi. Oke. Siap. Aduh, kasihan si Rudi. Lah kau tidak ada bicara dari Ayo, keislaman, malas aku. Udah, ya yang kau tanya Isa. Kecuali yang ditanya Nabi Muhammad. Loh, Isa Lah, masih lah, karena hanya juga. Isa yang mengaku dia Mesias. Matikan Udah mikro. diterima. Pencet, terima. Diterima waktunya. Diterima. Aku udah pencet. Aku juga sudah pencet. Tunggu kubatalkan. Alasan nih. Aduh, panik Rudi. Kalau Isa ngapain saya bahas? Orang Isa diakui kok. Pencet. Wahyu. Pencet. Terima. Udah aku pencet. Matikan mic sudah. Matikan micmu. Nah, kawan-kawan, si Nandar ini memang tipe-tipe pembohong. Sekarang kita lihat lagi tafsir Ibnu Katsir mengenai surah Maryam ayat 22. Saya tidak akan menafsir, ini punya Ibnu Katsir. Dikatakan begini, ini ya Ibnu Katsir. Mana dia? Ini tafsir Ibnu Katsir. Nanti kalian bisa baca. Nah, dibilang begini. Karena itulah setelah kelihatan tanda kehamilan pada diri Maryam, sedangkan dia di dalam masjid. Benar dugaan kita kan? Bahwa Nabi Isa itu sudah berada di masjid. Ini masjid. Dia orang Arab. Masjid itu rumah ibadah orang Arab zaman dulu. Sekarang jadi Islam. Nabi Isa kan dulu belum ada ini masjid. Kalau dia orang Yahudi, namanya bukan masjid, tapi apa? Sinagog. Masjid. Kalau kamu proteslah sama ini. Ibnu Katsir bukan saya. Jadi kawan-kawan, yang mengaku Mesias itu hanya satu, yakni Isa. Muhammad mana berani ngaku Mesias? Memang tidak ada mengaku Mesias. Jadi enggak akan saya bahas ke sana. Lagian kalau bicara Muhammad, pintu penjara terengang-engang untuk saya. Orang Rudi Simamora kan membahas Muhammad kemarin masuk penjara. Saya enggak mau terjebak. Kawan-kawan 17 lagi mawarnya ya, orang-orang yang berbeda. Kita balik si Nandar malam ini. Saya nggak mau terjebak Nandar. Kau bilang Rasul Paulus anak haram, silakan. Tidak akan saya balas. Muhammad anak haram, tidak akan saya balas gitu. Karena pintu penjara di Polsek ini sudah ternganga untuk saya, siap menyambut saya. Kecuali negara ini adalah negara yang menegakkan hukum setegak-tegaknya, ku balik kau. Rudi Simamora kan karena membahas ucapan lawannya mengenai Nabi Muhammad, langsung ditangkap. Mengenai dokter ahli apa kan itu, ahli haid. Saya nggak terpancing Nandar. Oke. Kemudian kau bilang Rasul Paulus itu rasul palsu. Nggak ada, dia nggak bertemu dengan Yesus loh. Kisah para Rasul 9. Tadi kau bacakan dia bertemu dengan Yesus ketika ke Damsyik. Kawan-kawan kali 3, jangan disia-siakan. Kemudian kau baca kisah para Rasul 15. Rasul Paulus bertemu Pertus. Kan dia pergi ke Yerusalem dengan Barnabas. Kau
Kau bilang nggak ketemu Petrus, siapa bilang nggak bertemu? Makanya banyak membaca Nandar. Lah Nabi Isa muridnya siapa? Sebutkan saya satu nama murid Nabi Isa. Ambil dari Quranmu, jangan ambil dari Bible. Ada nggak murid Nabi Isa bernama Petrus? Kan nggak ada. Ada nggak murid Nabi Isa bernama Yohanes? Kan nggak ada. Makanya yang mengaku Mesias itu hanya Isa. Pahami Nandar. Coba kau buktikan, sudah 3 hal yang nggak bisa kau buktikan ya. Dia hidup di zaman Herodes, dasarnya nggak ada. Aku dasarku ada. Damaskus. Dia lahir di mana? Betlehem. Dasar kau nggak ada, dasarku ada. Timur Baitul Maqdis. Dia itu gurun. Dia lahir di mana? Di masjid. Maria, sedangkan ia di dalam masjid tempat ia berada terdapat seorang laki-laki soleh dari kalangan kau baca saja tafsir Ibnu Katsir. Gak saya tambah, gak saya kurang. Lihat muka kau tuh gak berkuti apa-apa lagi. Mengenai tafsir tadi kan sudah ku bilang. Kau lucu. Kau tafsir dari Indonesia ke Yunani, terbalik Nandar. Sumbernya itu Yunani, baru kau balik ke Indonesia. Kan sudah kutunjukkan bahasa tulisan itunya. Nah ini kan ada di bawah ini Nandar. Masa kau nggak lihat ini? Ini loh, ini ha. Coba lu klik, coba lu klik yang bawahnya klik. Ini, yang bawahnya ini, di copy ini. paste. Ini. Nah, di copy paste dibalikan Yunani. Nah, coba Sudah ini kuburan. Coba kanannya. Tetap. Mana kanannya? Ini Yunani, ini Indonesia. Kuburan ini ha. Ketawa kau. Kan lucu kau. Sudah kalah kau, nggak bisa apa-apa lagi kau Nandar. Coba dibalik gua ke Yunani. Intinya dari Yunani, sumbernya kan dari bahasa Yunani ke Indonesia. Aduh. Jangan kau balik-balik begitu dong. Rudi. Ya. Jadi itu Nandar. Oke, sekarang ku lanjutkan lagi Nandar. Waktu habis. Oh, lihat waktu makanya. Aduh, jangan mengedepankan emosi. Makanya Nandar, ketika aku bicara kok jangan ikut bicara sportif dong. Langsung aja. Berapa putaran lagi kita ini? Karena aku lihat dalilmu nggak ada lagi. Aku banyak dalilku lagi. Oke. Teman-teman lihat. Pencet, ku pencet ya. Sabar kau, aku yang mencet. Ya. Silakan. Ya, baik. Rudi, saya akan lompat dari atas Monas kalau ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu lahir pada masa Kekaisaran Damaskus. Di mana itu hadisnya? Ya. Tafsir Ibnu Katsir itu merujuk pada kisah Israiliyat, bukan rujukan daripada hadis dan Quran. Ngaco kamu. Satu ya, tunjukkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu riwayatnya dari mana? Tunjukkan dong bahasa Arabnya, nanti gua baca. Ini mentang-mentang umat terjemahan yang dibaca terjemahan saja. Kualitas para pendetamu tidak lebih baik dari kualitas saya. Kalau saya bisa baca apapun. Nih kita lihat teman-teman ya. Kita lihat teman-teman ini ya. Kenapa penerjemahan LAI menutupi Rasul Paulus? Ini dalam bahasa Yunaninya nggak pernah ada, Rud. Dalam bahasa Yunaninya, esto de ego au kate barisa yumas al yufarkon panorgos dolo yumas elabon. Kau cari nih. Kamu katakan di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani mana? Kalau ini tidak ada di sini, berarti ini penambahan dari LAI. Kalau tidak ada, berarti saya baca. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ternyata Rasul Paulus berbuat tipu daya. Kalau Rasul Paulus berbuat tipu daya, berarti dia penipu. Nah, kita lihat Rudi, ini dari Yesus loh, bukan dari saya ya. Yesus yang kita cintai di dalam Matius 7, Rud. Ya. Matius 7 ayat ke-18, ini ucapan Yesus yang kita sayangi. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ini Yesus mengatakan, pohon yang baik, nih coba baca ayat 19-nya, dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Ayo kon, malah ngitung-ngitung. Yesus mengatakan pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kalau Nabi Muhammad dari awal kelahirannya, sejak mudanya disebut Al-Amin. Kalau Paulus dari awalnya, apa dia? Stefanus dipitnah. Ya, Stefanus itu murid Yesus, pengikut Yesus, meninggal dunia dirajam karena dipitnah oleh Paulus. Coba lu baca Bible-mu. Coba baca sejarah. Pohonnya sudah tidak baik. Makanya ketika jadi rasul, dia melakukan apa? Melakukan tipu daya. 2 Korintus 12 nomor 16. Saya tidak menghujat, saya tidak memfitnah. Apa yang saya katakan ada yang tertulis, yang dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Jangan melampaui atas apa yang tertulis. Saking malunya LAI kepada Rasul Paulus, ditambahkan kamu katakan, mencoba mencari kambing hitam. Saya lompat dari atas Monas kalau 2 Korintus 12 ayat ke-16 kamu katakan ada dalam bahasa Yunaninya. Kenapa ditambahkan oleh LAI? Rudi, buka hatimu, bukalah sedikit untuk mengenal kebenaran Islam, bukan kebenaran Paulus. Oh yo, oh no, alak adalah Semar Badranaya. Itu ucapan Yesus ditolak, ya. Pertanyaan saya nggak dijawab sama Bang Rudi Hutagalung. Rud, sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Nggak percaya sih? Ini saya tanya loh. Waspadalah terhadap nabi-nabi yang tidak asli yang datang kepada kalian dengan menyamar seperti domba. Ini siapa? Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Kita lihat. Ini perikopnya sama loh. Perikopnya sampai ayat berapa tuh? Perikopnya sampai ayat ke-23. Ternyata pengajaran nabi palsu itu adalah mengajarkan nih. Mengajarkan apa? Ini satu perikop loh. Ini tidak ada kaitannya dengan Islam. Ini ada kaitannya dengan Kristen. Coba baca satu perikop. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tidak ada orang Islam yang bernubuat atas nama Yesus. Mengadakan mujizat nama Yesus itu hanya Kristen. Siapa yang mengajarkan Kristen? Paulus. Kisah Para Rasul 11 ayat ke-26. Yang membuat agama Kristen adalah Rasul Paulus. Jeder kok. Terima kebenaran. Aduh, kalah lagi si Rudi. Aduh, kejebak si Rudi. Nah, gua mah bisa semuanya. Ayo Ton, lo nangis. Aku mah nggak tahu malu kawan ini. Tunjuk hadisnya. Ada hadis dan Quran meriwayatkan Nabi Isa lahir di Damaskus. Kalau ada saya lompat dari atas Monas. Ayo Ton. Udah berapa putaran lagi aku tanya? Aku mah sampai jam 11-12 kan. Oke, aku coba kasihan sama kau. Mau sampai jam berapa? Jam 10 ya. Lo enggak, aku tanya sampai jam 10. Berarti berapa putaran lagi? Kita Ya sepakati tergantung dulu lah, nih. mungkin 2 kali lagi nih, 2 kali lagi atau 3 kali lagi lah. Yang Oke, pasti pencet. jangan yang pasti berapa? 2 kali Biar putaran gua- lagi. 2 kali putaran berarti kau 2, aku 2 gini. Iya, habis itu baru penutup. Oke, siap. Kawan-kawan, inilah aku bilang dia seorang pengacara. Saya mendalilkan, saya ambil literatur Islam dari tafsir Ibnu Katsir. Terus dia minta hadis. Dari mana Ibnu Katsir tahu? Ya saya pun nggak tahu. Kalau gitu kita sepakati Ibnu Katsir pendongeng. Kan begitu. Dan kalian percaya tafsir Ibnu Katsir, tafsir seorang pendongeng. Kalian percayai. Kan begitu lagi kita bisa simpulkan. Sekarang coba kau cari hadis yang bicara tentang Isa hidup di zaman siapa? Gak ada. Aku pun mengatakan gak ada. Ibnu Katsir ini pandai-pandaian jadinya menurut Sinandar. Kan pandai-pandaian. Gak ada di hadis Ibnu Katsir buat. Lebih parah lagi Kemenak. Yang disalib itu Yudas, pandai-pandaian.
Hadis tidak pernah berkata gitu, Al-Quran tidak bisa berkata gitu, tapi kok kalian terima? Ya kalian protes lah, jangan sembarang tafsir lo. Nah, sekarang kubukalah kau mengenai isi Quranmu sendiri. Sudah berapa ku tambah tadi ayat? Sekarang aku tambahi lagi ayatnya ini, Nandar, biar kau paham. Maryam, surah Maryam ayat 23. Kau lihat ini ya. Surah Maryam ayat 23. Saya tidak tambahi dan tidak kurangi satu iota pun. Ya, kau lihat ini, Nandar. Tafsir Ibnu Katsir bilangnya begini. Pada para ulama, ini para ulama, berbeda pendapat mengenai tempat tersebut. As-Sadi mengatakan bahwa tempat tersebut terletak di sebelah temul mihrabnya, yang merupakan tempat biasa ia melakukan ibadah di Baitul Maqdis. Wahb ibnu Ma'bin mengatakan bahwa Maryam pergi melarikan diri, dan ketika ia berada di antara negeri Syam dan Mesir, ia merasakan sakit untuk melahirkan. Di dalam riwayat lain, Wahb ibnu Muhabi disebutkan bahwa tempat tersebut jauhnya 8 mil dari Baitul Maqdis, sebuah dusun yang dikenal dengan nama Baitul Lam. Jadi bukan aku yang membilang, Nandar. Mereka yang membilang. Jadi orang Arab, Nabi Isa itu orang Arab, bukan orang Yahudi. Makanya nama ibunya Miriam. Miriam itu saudaranya siapa? Si Musa. Miriam, saudaranya Musa, saudaranya Harun. Bukan aku, ini tafsir kalian. Apa tadi dibilang? Para ulama. Masa kau nggak percaya kepada ulamamu, terus kau paksa aku untuk percaya sama kalian? Aduh, lucu kali kau. Kau aja nggak percaya sama ulama, sama penafsir. Carikan saya di mana, baru bisa kita lanjut. Kalau hanya menghujat aku pun bisa, Nandar. Tapi kan sudah ku bilang, pintu begitu aku berdebat sama kau, pintu penjara Polsek Mandau ini sudah disiapkan kuncinya. Begitu aku menghujat langsung gol. Sementara kalian mau menghujat bagaimanapun, wah dia kan dakwah. Bukan gak berani aku nyinggung Muhammad, tapi tunggu masanya tenang. Begitu ku bicara, ku sebut nama Muhammad, pintu polsek itu udah terbuka, itu selnya itu tinggal menampung aku. Makanya aku nggak mau ke sana, kau paksa-paksa. Kan lucu kau, Nandar ya. Nah, sekarang apa lagi? Oh, dikatakan Al-Amin sejak lahir. Kau kan penipu. Kau baca cerita Al-Amin itu bagaimana? Kafir Quraisy yang memberi itu. Ketika berbicara tentang batu Hajar Aswad mau diletakkan di mana? Pandai-pandaian kau. Kalau orang lain bisa kau tipu-tipu, aku jangan coba-cobalah. Apalagi kau bilang ayat itu berbicara untuk Kristen. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu untuk Kristen. Nasaroh, Nasrani pada masa itu pengikut Yesus juga. Pahami, pengikut Yesus itu yang besar di dunia ada dua. Yang pertama Nasrani, yang kedua Kristen. Tidak bisa kau general itu untuk Kristen. Berapa lagi? Kau kira nggak ada nubuatan atas nama Isa? Masa kau nggak tahu surah 6? Surah 61 ayat 6. Itu kan nubuatan atas nama Isa. Akan datang seorang nabi, rasul yang bernama Ahmad. Itu atas nama Isa. Kok kau bilang nggak ada? Jadi Nandar, sudahlah, tipu-tipumu nggak mempan di aku. Iya. Waduh, Mak, ini kepanasan. 9 kali aku menang, Nandar, tidak melawan kau. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau PK, yang penting debat. Alah, banyak kali gaya kau. Oke. Teman-teman lihat ya. Silakan. Oke. Jadi Rud, makanya diskusi aja. Tidak dikatakan menghujat kalau kau ada data. Kalau saya mengatakan Rasul Paulus berbuat tipu daya, ada ayatnya. Makanya saya tanya, saya lompat dari atas Monas, kalau 2 Korintus 12:16, kamu katakan ada dalam bahasa Yunaninya. Kalau tidak ada, berarti itu tambahan LAI karena malu dengan sikap Paulus. Ini fakta loh.
formula di dalam hukum positif, barang siapa yang mendalilkan, beban pembuktiannya ada pada yang mendalilkan. Saya sudah tunjukkan dalil dan saya sudah membuktikan. Coba kau cari 2 Korintus 12 ayat ke-16, ada enggak kamu katakan dalam bahasa Yunaninya? Kalau ada, gua lompat dari atas Monas sekarang juga. Rudi, Kristen dan Nasrani itu Kristen dan Nasrani itu adalah hal yang sama. Nih. Ya, ini berbicara tentang Paulus. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, bla 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 bla, ya, di antara semua orang Yahudi seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Jadi yang membuat sekte Nasrani si Paulus. Dan si Paulus setelah membuat sekte Nasrani, dia membuat agama Kristen. Jadi kok bisa kau bedakan? Kisah Para Rasul 11, ya, Kisah Para Rasul 11 ayat ke-26, brother. Nah, kita lihat teman-teman ya. Nih, mereka tinggal bersama-sama jemaat itu di 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Teman-teman jangan salah ya. Murid-murid di sini bukan murid-murid Yesus, tetapi ketika Paulus ya mengajar ke Antioquia, salah satu kota tertua di Turki, disitulah murid-muridnya si Paulus disebut Kristen. Sedangkan si Paulus sendiri pendiri sekte Nasrani. Aduh Rud pakai data lah Rud kalau ngomong. Jangan kau alasan oh begini begono. Itu adalah sebuah alibi ketika kau tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Kita ranah diskusi, ada data, ada fakta. Nih, Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin. Al-Amin sendiri artinya adalah orang yang terpercaya. Nanti kalau saya sempat, saya tunjukkan nih bukunya dari Karen Armstrong. Ya, kenapa sih nggak jujur, Rud? Coba perhatikan ya. Memang ini adalah sekedar diskusi, tapi paling tidak membuka sedikit hatimu. Coba dibuka hatimu itu, Rud. Ya, Rudi, perhatikan ini. Kenapa kau berbohong? Ini adalah perikopnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kepadamu di sini murid-murid Yesus. Siapa saja nabi palsu ini? Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Nah, ini kan perikopnya hal pengajaran sesat. Perikop hal pengajaran sesat ini dari ayat 15 sampai ayat berapa? Ternyata sampai ayat ke-20. Mana? Kita lihat teman-teman. Ya, kita lihat nih. Sampai ayat 23. Karena kalau ayat 24 itu adalah perikop baru. Ternyata pengajaran rasul-rasul palsu itu adalah apa? Coba ayat 23-nya, 22-nya. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan. Coba. Di dunia ini siapa yang menyebut Yesus Tuhan? Cuma Kristen. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Tidak ada core of value di dalam Islam bernubuat atas nama Yesus. Nggak ada. Bahkan kata bernubuat dari umat Islam saja tidak ada. Karena nubuat itu hanya untuk para nabi. Dan mengusir setan demi namamu. Tidak ada di dalam Islam mengusir setan atas nama Yesus. Dan mengadakan mujizat demi namamu. Di dalam Islam yang mengadakan mujizat hanya para nabi. Kok ini umat Kristen bermujizat? Coba perhatikan ayat 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya nggak dijawab. Nah, siapa yang mengajarkan itu semua? Yang termaktub di dalam ayat ke-15. Siapa nabi palsu yang nyamar jadi domba kalau bukan Paulus? Umat Islam, Rud. Kalau dia mengusir setan itu bukan atas nama Yesus. Saya pernah mengusir setan. A'udzubikalimmatillahi tammati min syarri ma khalaq, atas nama Allah. Hanya Kristen yang mengusir setan atas nama Yesus. Dan setannya nggak kabur. Dalam nama Tuhan Yesus, kalung salib ditempel-tempelin. Yang kesurupannya nggak sembuh-sembuh. Ya, itu contohnya. Aduh, sampai garuk-garuk, Rude. Aduh, Rud. Jangan nangis, gak ada suara, Rud. Aku 10 menit, habis itu kau 5 menit ya.
Ya, sebentar 10 menit. Aku mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah. Jangan diambil ke hati. Mohon maaf. Nantilah di penutup kita bilang. Ya, oke. Aku 10 menit, ku tanggapi dulu punya. Kau kan kau yang pertama tadi kan. Iya, baru boleh, nanti boleh, kau silakan. penutup terakhir, oke? Jangan ini ya, menggebu-gebu ya. Takut Sinandar, matikan mic-mu. Sinandar ini paling takut kalau aku menggebu-gebu, apalagi Zulkifli. Aduh, kalau sudah aku menggebu-gebu artinya mereka ini sudah tidak berdaya. Dari tadi nggak ada jawabannya tentang keislaman. Karena memang nggak mampu dia menjawab. Al-Quran pun tidak mampu menjelaskan tentang Isa. Lantas dari mana ulama mendapatnya? Dari mana ahli tafsir mendapatnya? Jawabnya kita nggak tahu. Walau alam bisawab katanya tadi. Kita nggak tahu. Hadisnya pun nggak ada. Itu kalian pakai dulu itu dengan baik dan benar kawan. Sudah tafsir nomor surah 19 itu kubuka mulai dari 16 sampai 23. Mana perlawanan Sinandar? Nggak ada. Sementara aku perlawananku banyak. Sudah jelas dibacanya Nasrani itu sekte dari Yahudi. Yahudi itu dikiranya Kristen. Gak tau malu. Yahudi itu tempat ibadahnya sinagog, bukan gereja, bukan masjid. Tiba-tiba dia bisa berbicara tentang Kristen. Tidak masuk akal. Ayo kawan-kawan, 23 mawar berbeda-beda. Biar kita buat lihat mukanya itu udah muka kasihan kawan. Kala dia debat, kala dia PK-PK. Kita buat dia menangis kayak kemarin kena bel. Gak berkutik dia malam ini kawan. Terima kasih sudah tercapai. Tunggu kali 3. Gak berkutik. Dia kira kita mengatakan Nabi palsu itu adalah Nabi Muhammad. Tidak. Saya sudah mempelajari Al-Quran ini selama 5 bulan lagi. Ketika saya tidak berdebat, saya pelajari. Saya lihat tafsir-tafsir Ibnu Katsir, ulama-ulama. Kenapa mereka tidak sesuai dengan apa fakta sejarah? Makanya saya minta dari kemarin, di mana dia lahir sama Ucup PA waktu sebelum kita 2 lawan 2 kemarin. Bisa nggak ditunjukkan? Nggak bisa. Kali 3 kawan, kali 3 biar nangis dia. Sesudah itu lagi kawan, dia mengambil tentang Paulus. Besok kita buat judul khusus tentang Paulus. Karena kalau ku bahas kan terlalu panjang. Kita bahas nanti tentang Paulus khusus Nandar. Terima kasih. Wah, nangis si Nandar ini. Wah, udah nangis lagi kok Nandar. Dia mukanya kawan. Aduh, datang ubur-ubur ikan lele. Jangan nangis le. Ubur-ubur ikan lele, jangan nangis le. Kasihan si Nandar. Malam ini memang kubal-bali. 5 bulan aku menggali Nandar. Gak kayak kalian 5 bulan waktu tersisa hanya komat kamit. Kalau saya enggak, saya pelajari. Siapa yang mengaku Mesias hanya satu. Selain Yesus yang mengaku Mesias hanya Nabi Isa. Gak ada yang lain. Pahami itu Nandar. Muhammad tidak pernah mengaku dia Mesias. Yesus tidak pernah, Paulus tidak pernah mengaku Mesias. Pahami. Ya Nandar. Jangan nangis kau, jangan terguncang. Ikutlah Yesus, jalan kebenaran. Makanya kalau bisa kau jawab Nabi Isa hidup di zaman Kaisar siapa, jangan kau bilang Herodes. Herodes itu raja. Raja jajahannya, di atasnya namanya Kaisar. Kaisar punya beberapa kerajaan, salah satunya dipimpin Herodes. Herodes punya bawahan namanya Pilatus. Lah kau bilang Herodes jalannya dari mana? Tidak ada dasar kau berbicara. Ayo kawan, gas, genapkan 10.000 biar nangis si Nandar. Dikit lagi 500 lagi. Sudah kau kan Nandar nggak bisa apa-apa kan? Nggak bisa apa-apa. Mau kau pancing aku menghujat Muhammad tidak akan keluar dari mulutku. Karena Rudi Simamora ditangkap gara-gara mengomentari lawan debatnya yang mengatakan Muhammad itu peneliti haid. Kan itu. Maka dibilang si Rudi kok jadi dokter. Ada diskusi mereka, ditangkaplah dia, itu nggak adil.
Makanya saya tidak akan terpancing, Nandar. Begitu saya ucap Muhammad, pintu polsek itu sudah dipersiapkan kunci. Begitu saya silap bicara, dibuka kunci itu, jeblos ke dalam tanpa prosedur yang benar. Jangan kau pancing-pancing kami, Nandar. Kita berdiskusi-diskusi. Jangan keluarkan kalimat-kalimat yang gak penting. jangan terguncang kau. Masih ada waktuku. Enggak, waktu habis. Rod, yang nonton ini banyak, pakai data lah. Nanti banyak yang mualaf loh. Loh, aku kan sudah kasih data dari kau yang gak pakai data. Herodes datanya dari mana? 2 Korintus 12:16, kenapa nggak dijawab? Itu nanti kita bahas khusus tentang Paulus besok. Kalau berani kau besok kita. Aduh, takut dia. Ini kita kan fokus ini. Boleh. Makanya kau udah kutunjukkan dari Quran banyak. Nggak pergi aku kayak buku-buku lain. Terima, jangan tantrum ah dari tadi. Aku lagi. Santai aja. Iya, aku penutup. Makanya silakan. Oke. Ya. Terima kasih kawan-kawan ya. Ini diskusi yang penuh dengan semangat ya, emosi juga bisa dibilang. Tapi emosi dalam artian positif, bukan negatif ya. Pada malam hari ini saya sudah kembali kepada performanya semula ya. Saya rencana mungkin besok masuk ke tempat siapa lagi, Yusuf PA, mungkin besok ada baru ke tempat si Zuma ya. Ada disuruh sih masuk ke mereka live, saya datang ya, saya tahu pasti akan keroyokan ya. Tapi tidak masalah lah. Pakai mic ini kawan, kalau lomba kekuatan suara mereka tersedot ke sini. Ya, tapi kalau ganti-gantian baru jernih. Maaf ya kepada kawan-kawan muslim. Kalian saya mohon maaf sebesar-besarnya, kami hanya diskusi, saya hanya mengimbangi ucapan dia ya. Dia yang memulai, saya imbangi. Jadi jangan kalian bilang nanti, wah menista, jangan cengeng lah beriman tuh ya. Kami nggak pernah cengeng ketika Nandar bilang apa saja. Kami kami terima dengan lapang dada. Ini hanya sebuah diskusi, tapi kalian pun kami harap janganlah cengeng. Saya bukan tidak mau membahas Nabi Muhammad asal usulnya, saya bukan nggak mau. Tapi begitu saya ucap Muhammad, orang di polsek itu udah siapkan kerangkeng itu, dibuka, kuncinya udah dipegang. Begitu saya tersilap, itu langsung diangkat, masuk, jeblos, gol. Itulah derita kami orang Kristen. Kok bisa saya bicara gitu? Barang bukti sudah ada, contoh jurisprudensinya ada. Rudi Simamora dia berdebat kayak gini loh. Dia menanggapi ucapan lawan debatnya tentang Muhammad, gol. Makanya saya nggak mau. Bukan nggak berani, 10 lagi mawarnya kawan. Udah diam-diam aja Nandar. Bukannya itu bukan, kasihan. Ya. Tapi itulah namanya sebuah diskusi. Ketika saya berdiskusi, dia lawan utama saya, musuh utama saya. Tapi selepas kami berdiskusi nanti, selepas ini kami adalah saudara sebangsa setanah air. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon kalian maafkan ya. Karena itu adalah ungkapan perasaan saya terhadap reaksi dari lawan debat saya. Dari awal bisa nanti video diputar ulang ya. Saya tidak suka menyinggung, tidak suka ya mengucapkan hal tidak penting. Kali 3 kawan, biar tambah nangis dia di penutupan ini. Ya. Nah, untuk itu terima kasih juga kepada Nandar yang sudah bersedia sedih kali banyak kau Nandar. Selola. Ku tatap matamu sedih kali. Selola Nandar. Mampus kau Nandar. Udah datang lagi lobe-lobe. Ya, aduh. Jadi kawan-kawan, terima kasih atas kebaikan kalian semua. 5 bulan saya tidak merasakan seperti malam ini. Hari ini saya merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ternyata kalian masih mengingat saya ya. Dan percayalah hari ini dan seterusnya saya akan berdebat, tapi saya akan menghindari mengucapkan nama Muhammad karena saya takut seperti Rudi Simamora, gol. Ya, Nandar tadi berharap saya menyebutkan bahwa Nabi palsu itu adalah mengarah kepada Muhammad, tapi dia tidak ngerti. Saya sudah meneliti 5 bulan. Saya nggak akan lari ke sana lagi karena yang mengatakan Mesias, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan dia adalah Mesias. Hanya Isa lah yang mengatakan dia adalah Mesias. Dan terbukti dia tidak lahir di kandang domba, tapi di timur Baitul Maqdis, yakni di negeri Syam, Irak itu yang akan di situ Syam. Artinya padang pasir.
Timur Baitul Maqdis itu adalah Arab. Itu biar kalian ketahui. Dan apalagi dia dibilang itu, dia mengaku Mesias. Mesias ada di sini. Kan itu yang terjadi. Dan pemerintahannya di bawah pemerintahan Raja Damaskus, bukan Herodes, bukan Kaisar Agustus. Jadi Nabi Isa itu hidup di bawah pemerintahan Damaskus. Ya kalian cari aja fakta sejarah. Tahun berapa Damaskus menguasai Baitul Maqdis. Cari saja, ada itu nanti ketemu. Jadi dia bukan adalah Yesus. Pahami ya kawan-kawan ya. Agar kita tidak terperangkap dalam orang ini selalu mengatakan, oh Yesus adalah Isa. Enggak. Dan dia tadi dikatakan apa? Di masjid. Bukan saya yang mengatakan, tafsir Ibnu Katsir. Kalau kalian baca nanti tafsir Ibnu Katsir ayat 22 itu kalian heran. Diambillah yang di Lukas 1 itu. Ketika Maryam datang ke rumah Elizabeth dan mengatakan, anaknya bergembira, Tuhanku datang. Kalau di dalam tafsir itu Yahya sujud kepada Isa. Waktu habis. Dan lu tadi sudah menyimpang ya bahas tafsir Ibnu Katsir. Nanti saya bahas Bible juga. Oke. Aku nggak bahas Ibnu Katsir, aku hanya bilang Ibnu Katsir. Iya, itu berbahas namanya. Tidak ada ku bahas. Hanya ku bilang Ibnu Katsir. Iya, terima, jangan tantrum. Jangan tantrum, terima. Ya udahlah, terserah kau lah. Bahaslah suka-suka kau. Kasihan aku ya. Semangat Nadar, semangat. Ya, sama-sama. Di mute. Teman-teman, inilah kalau berdebat tanpa ilmu. Baca Yunani nggak bisa. Sudah saya katakan, tidak ada pendebat Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Si Rudi udah kalah debat, makanya dihibur dengan koin. Nih saya buktikan data. Ini loh, ilmuwan Israel berhasil tumbuhkan pohon kurma dari biji yang berasal dari zaman Nabi Isa. Orang Israel sendiri meyakini kalau Nabi Isa itu ya Yeshua HaMasyiah. Ya, kita lihat. Ilmuwan di Israel berhasil menumbuhkan 7 pohon kurma yang berasal dari biji berusia 2000 tahun yang ditemukan di kawasan Yudea dekat Yerusalem. Jedor. Hasil analisis menunjukkan biji kurma ini berasal dari zaman Nabi Isa. Nabi Isa ini ya di Yerusalem, bukan di Arab. Aduh, Rudi. Memang, kalau Anda berpendapat tentang Yesus, mungkin ini yang Anda maksud. Nah, Rudi, coba perhatikan ya. Saya akan tunjukkan. Makanya jangan panggil Yesus. Nih, Rudi. Mungkin ini yang Anda maksud. Nih, perhatikan teman-teman. Makanya saya bilang jangan panggil Yesus, panggil saja Yeshua HaMasyiah atau dalam bahasa Aramaik the Iso Mesiho. Kenapa? Coba kita lihat teman-teman ya. Indonesia Ibrani. Ini kuda. Ini kuda. Bahasa Ibraninya apa ini kuda? Yesus. Yesus. Makanya tolong ya. Jangan panggil Yesus. Kalau kau katakan Isa dengan Yesus beda, memang beda. Kalau Yesus ini dalam bahasa Ibraninya adalah ini kuda. Nih, saya tunjukkan lagi. Ini kuda. Ini kuda. Yesus. Yesus. Nah, ini beda memang. Kalau sama ini beda. Apa kon? Teman-teman, si Rudi ini tidak bisa menjawab di balik kecengengannya. Nandar, saya ini begini begono karena takut ditangkap. Itu hanya alibimu ketika kau tidak bisa menjawab. Ini kita diskusi. Kalau kau dikriminalisasi karena berdebat dengan saya akan jadi pengacaramu pro bono. Kan saya ke Medan sana belamu. Jadi kau jangan alasan-alasan saja. Kau diskusi dengan pengacara. Bilang aja kau tidak bisa menjawab. Aku lebih hebat dari kau. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Malah kepanasan, alasan nangis dia tuh. Nih, kalau saya mengatakan Rasul Paulus itu nabi palsu, Yesus yang mengatakan, datanya yang berbicara, ya kan? Kalau kau meyakini Yesus dan Isa adalah sosok yang berbeda, memang beda. Isa dengan Iso the Mesiho, Iso Mesiho itu sosok yang sama. Jangan nangis. Nah, ini kenapa nggak kau jawab? Ini nggak dijawab sama Rudi ya. Ini satu perikop loh, nggak dijawab. Satu. Yang kedua 2 Korintus 12:16. Kenapa nggak dijawab? Kenapa saking malunya LAI kepada Rasul Paulus sampai mengambing hitamkan orang lain? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan. Seolah-olah ada orang lain yang mengatakan tentang Rasul Paulus, dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Dalam bahasa Yunani,
Kalau ada kamu katakan di dalam bahasa Yunani yang merupakan original teks dari Perjanjian Baru, saya loncat dari Monas. Ternyata nggak ada. Esto ego aukate baresa hiumas. Ya, aku bukan beban buat kalian, kata si Paulus. Al itu akan tetapi yufarkon panorgos dolo hiumas elabon. Tetapi dalam kelicikanku, aku menjerat kamu dengan tipu daya. Yesus mengatakan, Lairudi, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Nabi Muhammad dari masa kecil sampai masa mudanya, sampai masa tuanya, tidak pernah melakukan menjadi pohon yang buruk. Rasul Paulus dari awal mulanya pohon yang buruk. Makanya saya tanya, siapa nama bapak dan ibunya Paulus? Kalau dia tidak punya bapak dan tidak punya ibu, jangan-jangan diduga dia adalah anak bla 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 bla. Coba tunjukkan siapa nama ibu dan bapaknya Paulus menurut Alkitab. Kalau Nabi Muhammad, sejarah sudah mencatat. Ya, saya ada bukunya tuh, Karen Armstrong, Sejarah Nabi Muhammad. Jelas nama ibunya adalah Siti Aminah, nama bapaknya adalah Abdullah. Ya, lihat Rudi, aku kasihan. Kita berdebat dari zaman Facebook 2009 sampai sekarang 2025, nggak ada perkembangan ilmu. Mesti kalah debat. Kasihan lah Rudi, penonton murud. Nandar, aku penasaran. Coba eja dulu Yesus tadi itu. Apa huruf Latinnya? Udah, nanti bahas besok. Yesus. Nih saya tunjukkan. Huruf Latinnya. Coba, aku ingin tahu. Kok Latin? Suara, brother, suara. Nih. Oke, sudah. Nggak usah malah. Loh, sudah. Besok kita bahas itu ya, mengenai Paulus itu ya. Loh. Ini nggak usah Nandar. Karena kau ejaannya pun nggak tahu. Coba Latinnya apa? Apakah Jesus. Yesus, makanya jangan panggil Yesus, panggil aja Yesua. Ini loh. Kau keliru Nandar. Latinnya apa? Yesus. Itu kan lafalnya kedengaran seperti itu. Oke lah Nandar. Sampai jumpa ya Nandar. Besok jangan lari kau ya. Yesus. Kita bahas mengenai Rasul Paulus, siapa yang penipu. Al-Amin juga kita bahas besok ya. Boleh. Siap. Oke, siapkan kalian kubal balik besok kawan ya. Kita lihat. Maafin aku ya. Sampai jumpa Nandar. Ditantrum. Ya. Siap. Sampai jumpa Nandar. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Gak bakal. Ya. Kawan-kawan, kita sudah sampai ya kepada penghujung itu. Kalian tahu mereka ini licik. Loh, itu kan lafalnya memang kedengarannya Yesus. Tapi kalau kita minta mana abjadnya atau Latinnya, nggak akan bisa dibuatnya. Seperti huruf Inggris JEASUS misalnya, nggak bisa. Ya, baru banyak sih yang mau kuapakan tadi, tapi sudahlah, kasihan kawan, nggak bisa lagi dia. Mengenai Nabi Isa nggak ada bahan orang itu untuk bicara. Ya. Jadi kasihan ya. Apa boleh buatlah, mereka ini kan suka apa ya, nggak mau menggali. Kalau saya kayak saya tuh, kenapa di hadis tidak ada bercerita? Nabi Muhammad tidak menceritakan tentang di mana Isa lahir. Buah kurma tadi hanya modal apa dia? Situs. Modal berita. Tambah parah dia kawan. Dibilangnya Yesus Nabi Isa lahir di Yerusalem. Kan menentang Al-Quran dia. Al-Quran bilang ke timurnya, malah itu di Yerusalem. Kasihan aku kawan. Makanya kalian janganlah suruh aku bal-bali dia sampai nengel ya. Pelan-pelan dulu. Tapi besok kalau dia berani, aduh, nggak tahu lagi aku bal-bali. Tapi kawan ingat, kita jangan mau ditipu dia kayak dia tipu. Dia bilang tadi apa? Saya jadi pengacaranya. Aduh, kasus Rudi Simamora, dia kan sedang menanggapi komentar lawannya. Lawannya yang membilang Nabi Muhammad itu peneliti. Ditanggapinya, gol, masuk penjara. Harusnya dua-duanya dibawa itu ke persidangan. Tapi itulah hukum di Indonesia ini tumpul. Hanya tajam kepada Kristen. Gol Rudi Simamora. Sementara lawan debatnya nggak masuk. Selalu begitu. Makanya aku bilang begitu kita mengucap Muhammad di dalam debat, pintu polsek itu udah dibuka langsung itu. Kapan kau silap, cabut, masuk.
Tapi puji Tuhan saya tidak terpancing ya. Terima kasih atas kebaikan kalian. Terima kasih kalian sudah mendukung saya malam hari ini. Lega rasanya, sudah terpuaskan dahaga kalian ya. Besok mudah-mudahan saya sih sebenarnya mau masuk ke roomnya Zuma. Tapi Zuma ini kalau aku udah bicara dia pasti motong-motong, nggak bisa tenang, tantrum terus ya. Dan dia gelisah. Semua orang udah bilang itu. Setiap berdebat saya dengar dia ucapan, diam saya. Begitu dia selesai saya mulai bicara, dipotong itu terus. Dia gelisah, ada kayaknya kelainan apa ya, fobia dia sama saya ya. Makanya dia ya mudah-mudahan lah nanti dia mau ya. Sampai jumpa kawan-kawan. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Tuhan Yesus lah yang membalaskan. Saya mau istirahat dulu, maklum sudah tua ya. Sampai jumpa. Salam dari sang debater. Selamat malam. Haleluya. Amin.